Eh, Bapak Ibu, jadi malam ini kita ada beberapa nomor untuk kita bahas dan besok malam juga masih tetap ada. Seharusnya memang belum saya lagi, tapi ya apa boleh buat. Yang ada dua orang yang akan memberikan belajar bersama, bukan bimbel ya. Kita akan belajar bersama di dua orang. Pak Darmawan itu lagi sibuk karena ada penilaian video mungkin terakhir di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kisi-kisi untuk P3K semua jabatan, baik guru, apalagi guru ya, guru itu belum ada. Nah, tentunya kalau belum ada seperti ini, maka tidak ada suara ya. Ada, Pak. Ada, Oh ya, Pak. berarti yang tidak ada suara mohon menyesuaikan ya Zoom-nya. Jadi untuk kisi-kisi itu belum ada, kisi-kisi itu belum ada, jadi kita masih mengacu pada kisi-kisi tahun lalu, tapi tidak masalah. Yang jelas sudah kita tahu bahwa di tahun 2024 ini untuk teknisnya, jadi untuk soal teknisnya yaitu bobot nilai paling rendah satu, paling paling tinggi 5, paling rendah satu dan tidak menjawab nol. Artinya semua bobot, semua jawaban itu ada nilainya. Berarti itu adalah situational judgment test. Bapak Ibu sekali lagi bahwa situational judgment test ini bertujuan untuk melakukan penilaian mengenai apa yang akan Bapak Ibu lakukan bila diberikan situasi tertentu, kemudian selain menilai apakah pelamar dapat mendiskusikan situasi tertentu, mereka juga dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mendemonstrasikan kompetensi aktual yang dicari oleh institusi yang akan merekrut. Gitu. Itulah situational judgment test. Oke, kita mulai di nomor satu dan seperti biasa, nanti jawab di kolom komentar ya, jawabannya seperti apa. Saya berikan waktu izin izin tidak mengaktifkan kamera karena kalau saya aktifkan kamera, suara saya keputus-putus. Oke, nomor satu siapa yang bisa menjawab? Coba tulis di kolom komentar, kita lihat ada berapa jawaban, variasi jawaban. Ini sudah agak panjang, ayo dibaca dengan cermat, dengan cepat. Ini udah ada di e-book kalau yang tanggung jawab. Ada yang jawab E, semuanya E. E lagi, E lagi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Coba kita bahas kenapa dia E. Aduh, 15%. Oke, kita bahas ya. Anda ditugasi membimbing guru muda. Jadi Anda ditugasi membimbing guru muda. Artinya Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu pada saat ini sebagai guru senior. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Bentar. Udah ada ya? Udah, Pak, udah. Udah. Bapak Ibu yang baru masuk, mohon untuk kalau masuk di mute ya, biar tidak ganggu. Oke, Anda ditugasi membimbing guru muda dalam menyusun alat penilaian hasil belajar yang kemudian harus Anda periksa. Anda di sini adalah kita ya, adalah Bapak Ibu ya, yang harus diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Hilang Oleh lagi, soal, Pak, suaranya, Pak. oleh soal alat penilaian. Hilang ya?
Atau yang mungkin di satu orang saja atau di yang lain gimana? Enggak, Enggak, Pak, Pak, enggak. kedengaran, Pak. Dengar, Pak, dengar. Ada Jelas, Oh, Pak, kedengaran. ada. Bapak Ibu Jelas, mohon kalau tidak terdengar di chat aja ya untuk komentarnya biar tidak terpotong penjelasannya. Oke ya, jadi kalau ada yang tidak terdengar mohon di kolom komentar ya. Kalau hilang di sana dan di teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain ada suara, itu artinya yang bermasalah bukan dari sini ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Sebagai pembina guru muda yang harus memegang teguh proses evaluasi komprehensif yang harus Anda lakukan apa? Bagian A, mengumpulkan referensi instrumen penilaian. Tidak ya, jadi Bapak Ibu, Anda adalah guru muda, Anda adalah guru senior, yang akan membimbing guru muda dan setelah diperiksa bahwa ada alat penilaian yang kurang, yang tidak terwakilkan. Artinya A dan A ini kita buang. A ini kita buang karena mengumpulkan referensi instrumen penilaian itu udah bukan saatnya. Ini sudah pada saat Bapak Ibu harus menilai hasil pemeriksaan atau hasil rumusan tujuan pembelajaran yang guru muda rancang ini tidak terwakilkan, salah satunya yaitu alat penilaian. Jadi untuk mengumpulkan referensi sudah bukan waktunya lagi. Jadi A kita buang. Kemudian menyarankan ke guru muda untuk mengoreksi instrumen penilaian hasil belajar siswa, menyusun ulang instrumen, mengecek kesesuaian instrumen, dan memperbaiki instrumen. Kalau menyarankan, Bapak Ibu, ini masih belum tepat. Masih belum tepat karena di sini pada saat ini posisinya Bapak Ibu sebagai guru senior sudah memeriksa. Sudah diperiksa dan alat penilaiannya itu kurang. Salah satu soal pada alat penilaian itu terkurang. Jadi kalau menyarankan nanti pada proses selanjutnya. Kemudian memberikan koreksi kepada guru muda terhadap instrumen. Oke, dikoreksi karena pada saat ini Pak agak susah Bapak Ibu ya. Kita koreksi, Bapak Ibu koreksi, tapi tidak ya. Ini bukan koreksi lagi karena setelah diperiksa hasil pemeriksaan. Ingat Bapak Ibu, kita lihat baik-baik. Ini sudah hasil pemeriksaan. Kalau memberikan koreksi berarti pada saat Bapak Ibu memeriksa, tetapi soal ini, pertanyaan ini menunjukkan bahwa sudah pada hasil pemeriksaan. Menjelaskan konsep menilai hasil belajar siswa, menyusun alat penilaian hasil belajar siswa, pengecekan kesesuaian instrumen dan materi. Ini juga masih pada saat proses, Bapak Ibu. Masih pada saat proses. Nah, setelah Bapak Ibu melihat bahwa ada rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian, maka sebetulnya yang paling tepat adalah bagian E, yaitu Bapak Ibu harus menjelaskan lagi ke guru tersebut karena ini kan menyarankan, tidak ya, jadi harus kita jelaskan lagi. Ini mengumpulkan referensi, tidak, Bapak Ibu ini sudah pada proses hasil, berarti Bapak Ibu sudah setelah menilai. Jadi yang paling tepat itu bagian E, Bapak Ibu, di mana bahwa menjelaskan bahwa Bapak Ibu sebagai guru senior harus menjelaskan prinsip penilaian hasil belajar, kemudian penyusunan instrumen penilaian, pengecekan kesesuaian instrumen dengan tujuan, dan meminta guru muda untuk memperbaiki instrumennya. Jadi setelah Bapak Ibu periksa ketika ada yang kurang, maka Bapak Ibu jelaskan dulu bahwa prinsip penilaian hasil belajar seperti apa, kemudian menyusun instrumen penilaian seperti apa, pengecekan kesesuaian seperti apa, baru Bapak Ibu meminta kepada guru tersebut untuk memperbaiki instrumennya. Kalau Bapak Ibu langsung memberikan saran ke guru muda untuk mengoreksi, artinya Bapak Ibu kapan mengoreksinya gitu. Kemudian langsung menyusun ulang tanpa Bapak Ibu menjelaskan. Jadi di sini kan kita jelaskan. Nah, di bagian D itu juga ada menjelaskan konsep menilai hasil belajar, penyusunan alat penilai hasil belajar, pengecekan instrumen dan materi pembelajaran, dan cara perbaikan instrumen. Di sini Bapak Ibu hanya cara. Bentar saya hapus. Di sini hanya cara ya.
di bagian D ini. Di sini hanya cara, tapi Bapak Ibu tidak mengarahkan, sebagai guru senior tidak mengarahkan untuk memperbaiki, tetapi hanya memberikan cara perbaikan instrumen penilaian. Jadi padahal di sini sudah menjelaskan konsep bagaimana semuanya, kemudian tidak meminta guru muda untuk memperbaiki. Di sini hanya menjelaskan tentang cara. Ya kalau hanya menjelaskan cara, emang ini agak susah menentukan jawaban ini ya. Kalau Bapak Ibu hanya, ya kemudian ini cara untuk memperbaiki. Tapi mau diperbaiki atau tidak kan tidak masalah. Seharusnya harus meminta guru muda untuk memperbaiki instrumennya lagi untuk diperiksa kemudian. Jadi seperti itu. Kenapa bukan B, menyarankan? Ingat, ini hasil pemeriksaan. Gimana Bapak Ibu? Izin Pak bertanya, Silakan. ini soalnya nomor 1 Pak, sama dengan yang ada soal di buku sukses ASN P3K yang pernah Bapak share. Kalau jawabannya beda, silakan dicentang yang benar E. Iya, sama juga Pak, E juga jawabannya di buku sukses. Oh E, oke. Iya. Nah, Bapak Ibu kemudian di nomor-nomor berikut ketika ada yang beda jawabannya dengan yang ada di e-booknya Bapak Ibu, silakan yang dikoreksi yang di e-book ya. Iya Pak. Nggak apa-apa, dikoreksi di e-book. Itu sebetulnya makanya kemarin itu belum dikirim e-booknya, tapi kan banyak yang harus meminta untuk dikirim. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, silakan dijawab. Ayo dijawab. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A. Ternyata A. A, 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 A. A lagi. A lagi. Oke. Luar biasa. Insya Allah semuanya pada lulus nih. Amin, amin. Kita lanjut ya. Oke, Bapak Ibu. Seorang guru sedang mengajar di kelas. Nah, ini mirip-mirip dengan soal yang minggu lalu ya. Minggu lalu. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Namun ini bedanya mengganggu proses pembelajaran. Kalau di minggu lalu itu ada siswa yang menggunakan handphone ya. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku di sekolah. Oke. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah, oke, bagian A, mengajak peserta didik untuk berbicara secara pribadi setelah selesai kelas untuk memahami masalah yang dihadapinya. Oke, kita simpan. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar. Ini jangan ya Bapak Ibu ya, ketika melihat sesuatu, siswa nakal, kemudian kita langsung meminta, kamu keluar. Nah itu klasik ya, itu dulu seperti itu. Saya pernah merasakan juga hal-hal seperti itu. Jangan ya, jadi ketika Bapak Ibu mendapati soal ini, kemudian ada perilaku yang tidak seharusnya, maka langsung dieksekusi, itu bukan jawaban. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya, jangan. Masa sih seorang guru harus membiarkan siswa yang memiliki masalah? Bagian C, memberikan teguran keras di depan seluruh siswa, jangan. Kita harus berupaya menjadi guru itu dalam situasional itu, kita harus berupaya untuk tidak menegur siswa di depan teman-temannya, Bapak Ibu. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahan. Ini bagian D ini
Bapak Ibu, bagian D ini ketika Bapak Ibu sudah melakukan yang pertama ini, Bapak Ibu memanggil secara pribadi, kemudian tidak mendapatkan solusi, maka yang akan dilakukan di bagian D. Tetapi ini masih pada proses sebagai Bapak Ibu dalam menghadapi siswa ini seperti apa. Bapak Ibu di sini tidak diceritakan, di soal ini tidak diceritakan apakah sudah pernah diundang, apakah sudah pernah berbicara secara langsung dengan siswa. Di sini tidak dibicarakan di dalam soal, sehingga bagian D ini juga kita buang. Tersisa bagian A dan bagian E. Memaklumi perilaku, jangan pernah memaklumi ya, dan melanjutkan pembelajaran. Harus kalimat-kalimat yang seperti ini jangan ya. Kita maklumi, oke, pada saat itu harus kita maklumi, benar. Kita maklumi siswa tersebut. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran. Jangan ya, setidaknya kita ada teguran, nak, diam dulu ya. Seperti itu. Jadi jangan dimaklumi. Gitu. Ini salah, keliru. Jadi yang paling benar itu, yang poin 5 itu di bagian A, di mana mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi karena siswa tersebut kan ada masalah. Mana? Saya ingat tadi bahwa siswa tersebut ada masalah ya, jadi sehingga dia perilakunya di sekolah itu selalu dipengaruhi dengan masalah-masalah itu. Jadi peserta didik ini memiliki masalah, Bapak Ibu. Sehingga kita harus mengajak peserta didik ini kalau kita harus menggunakan sosial emosional gitu. Kita harus mengajak untuk berbicara, kita harus mengajak peserta didik untuk berbicara secara pribadi setelah kelas berlangsung. Kemudian habis itu memahami masalah yang dihadapi. Setelah kita berbicara, kita pahami masalahnya dan kita mencari solusi. Kalau tidak dapat solusi, ketika ada di soal, baru di bagian D itu benar. Tapi untuk yang soal ini, yang benar itu adalah A. Gimana? Baru 3, Bu. Yang baru gabung, silakan langsung gabung. Gimana, Bapak Ibu? Sampai di sini understand atau gimana? Kalau ada yang yang kurang paham, mari kita diskusi sama-sama. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan gitu. Jadi Bapak Ibu ingat, bagian A dan D ini jawaban yang memang hampir benar dua-dua ya. Dua-dua benar. Bagian A, maaf, ini kok kecoret-coret. Jadi bagian A dan bagian D ini dua-duanya benar. Gitu. Tapi bagian D itu pasti bobotnya 4. Kenapa 4? Karena memaklumi perilaku tersebut, kemudian Bapak Ibu melanjutkan pembelajaran. Jangan Bapak Ibu ya, minimal kalau misalnya dia lagi mengganggu, kita tegur. Tegur bukan berarti seperti pada poin C. Makanya di poin C itu memberikan teguran keras. Nah, jangan ya. Jadi kita tegur misalnya Anjar, diam dulu, kita akan belajar ya. Ini bagian A dan bagian E ini memang membingungkan gitu. Tetapi yang paling benar itu adalah setelah pembelajaran harus kita mengundang secara pribadi, kita ajak, kita bicara, kita pahami masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Ini kelihatan jawabannya sebetulnya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ada siswa yang nakal di dalam kelas atau di sekolah, kemudian Bapak Ibu diarahkan sebagai guru, bagaimana sikap Anda? Ya tentunya harus kita cari dulu bagaimana permasalahannya, kita cari bagaimana permasalahannya, dan kita cari bagaimana untuk mencari solusinya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu yang suaranya tidak jelas, silakan mencari jaringan yang bagus ya Bapak Ibu. Apakah soal ini ada di e-book? Ada, Pak. Jawabannya apa? Sama, Pak A. Sama. Sama aja jawabannya. Berarti ada yang belum baca e-book. Tadi ada yang menjawab E. Iya, belum baca, Bang. Nah, makanya Bapak Ibu, banyak sih Bapak Ibu yang DM di saya, tapi saya tidak balas ya. Pak, saya tryout-nya nilainya sekian, saya sekian. Bapak Ibu, jangan buru-buru mengerjakan tryout. Tryout itu bisa Bapak Ibu kerjakan kapan saja gitu.
kapan saja sampai di bulan Desember ya. Bila perlu pada saat malam mau ujian, Bapak Ibu baru tryout kita atau beberapa hari sebelum ujian. Saat ini kita belajar dulu e-booknya, kita cari jawabannya, kita cari di AI misalnya kenapa jawabannya C, kenapa jawabannya A gitu. Jadi jangan buru-buru untuk tryout. Saya baru baca soalnya Bang, tapi jawabannya sudah betul. Siap. Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang Lanjut, ada Pak. pertanyaan, silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut. Suaranya nggak ada. Yang suara tidak ada, coba diklik pada saat masuk itu diklik Bapak Ibu ininya, mic-nya. Itu biasanya langsung diarahkan ketika masuk. Oke, kita ke soal nomor 4. Ini jawabannya panjang-panjang, soalnya panjang-panjang. Kalau kemarin yang pendek-pendek. D, C. Ini variasi jawabannya. Usahakan ke depan jangan bervariasi jawabannya. C, 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 C. Oke, karena jawabannya sebagian besar C, kita bahas. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar. Oke, ini Anda, Bapak Ibu yang ada di sekolah dasar. Tapi Bapak Ibu yang ada di SMA harus memposisikan diri ada di sekolah dasar pada saat itu. Suatu hari, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tepat menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Bagaimana? Jadi Anda lakukan untuk menangani bagaimana menangani situasi ini. Biasa kita harus eliminasi jawaban yang menurut menurut Bapak Ibu kurang tepat. Mengabaikan, kita langsung eliminasi. Jangan diabaikan ketika mendapati hal-hal seperti itu. Jangan langsung menegur gitu. Apalagi menegur secara langsung di depan guru, ini sudah kelihatan bukan jawaban. Apalagi kalau Bapak Ibu langsung ke kepala sekolah untuk mendiskusikan. Jangan Bapak Ibu ini yang namanya mencari muka. Udah biarkanlah, jangan langsung ke pimpinan gitu. Kita ke B dan C. Bagian B, mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite. Jangan dilaporkan ya. Aduh, pensil saya mau. Jangan seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi C, Pak. C, mohon maaf. Jadi mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasehati agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Di sini kita tidak masalah untuk menasehati. Kadang kita takut menjawab C ini karena ada kata menasehati. Tidak masalah kita menasehati, yang penting kita mengajak secara pribadi. Kita ajak secara pribadi, kan kita biasa. Kalau kita punya masalah kan kita berbicara dengan teman secara pribadi, secara empat mata. Ini tidak masalah kita nasihati Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang jawab B tadi, jangan ya. Jangan kita mengumpulkan bukti-bukti kemudian langsung kita laporkan ke komite. Jangan. Apalagi bagian apalagi bagian D, langsung ke kepala sekolah eksekusinya. Jangan. Muka kita hanya satu, cukup hanya satu, jangan menambah muka lagi.
jangan mencari muka. Balik balik lagi ke ini ya Pak, yang seharusnya terjadi Pak ya. Ya, yang seharusnya terjadi. Biasanya kan kita kalau kita nih biasa jadi kalau seperti yang minggu-minggu kemarin ya, biasa kalau kita kan langsung kita tegur, coy, kamu jangan gitu dong gitu. Biasa gitu kan. Nah, ini tidak ya. Jadi kita harus mengajak rekan tersebut, kita ajak situasi seperti apa yang seharusnya Bapak Ibu. Jadi kita ajak, kita berikan, kita harus pahami alasannya Bapak Ibu. Kita harus pahami alasan kenapa guru tersebut. Kemudian kita nasihati secara baik tentunya, lemah lembut, secara halus agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Jangan langsung ke kepala sekolah, jangan mencari muka. Jangan langsung kumpulkan bukti-bukti kemudian kita laporkan ke komite. Aduh, bahaya. Apalagi komite untuk etik sekolah untuk ditindaklanjuti, ini langsung dibuang sebetulnya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan hal seperti ini kemudian membicarakan tentang rekan kerja, kita cari jawaban yang bagaimana kita mengajak untuk mencari solusi secara pribadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalahnya personal, bukan masalah universal di sekolah, bukan masalah secara keseluruhan di sekolah, berarti kita harus secara pribadi juga penyelesaiannya. Kecuali kita menemukan soal yang masalahnya secara keseluruhan atau universal di sekolah. Misalnya ada masalah sekolah yang pimpinan yang misalnya tidak terbuka atau apa, nanti kita ada soal itu nanti kita bahas. Atau ada soal tentang terkait dengan bagaimana tindakan kita untuk melihat situasi yang ada di sekolah. Nah, biasanya kalau situasi di sekolah itu ya tentu itu pasti ada musyawarah mufakat, ada bagaimana kita mengajak Bapak Ibu untuk rapat bersama, itu jawaban-jawaban kalau masalahnya masalah bukan pribadi. Kalau ini kan masalah pribadi. Ini kan masalah pribadi antara teman guru gitu. Tapi kalau masalahnya bukan ke personal, kalau masalahnya bukan ke personal, maka jawabannya biasanya itu mengadakan rapat untuk mencarikan solusi. Tapi karena ini masalah pribadi, maka kita ajak secara pribadi juga. Oke ya? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Pak. Lanjut. Lanjut. Ini juga di e-book salah ya. Di YouTube juga saya lihat ada yang sama dengan jawaban e-book. Tapi coba, ini di YouTube ada yang membahas ini. Coba Pak Ibu jawab. Semoga saya tidak keliru. Semoga kami, si Pak dosen yang C, oke C. Di Mesyura C. Di Mesyura juga C, oke. C ya. Berdasarkan hasil evaluasi di akhir pembelajaran, Pak Ibu, evaluasi di akhir pembelajaran diketahui bahwa minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang ya, dan kemampuan nalar kritis kurang tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek kompetensi pedagogik guru yang kurang optimal harus ditingkatkan dalam pembelajaran adalah C. Pelaksanaan pembelajaran terkait strategi yang sesuai untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik itu 4 nilainya Bapak Ibu. Ya, coba kenapa nilainya 4? Penggunaan TIK itu kita buang. Bagian D, komunikasi selama pelaksanaan pembelajaran dalam kelas untuk menumbuhkan. Jadi kita tingkatkan komunikasi itu kita buang. Menggunakan media pembelajaran yang memvisualisasikan materi. Di sini tidak disebutkan bahwa kurangnya minat itu karena apa.
tidak disebutkan ya, apakah kita harus memvisualisasikan materi, menumbuhkan minat seperti apa? Tidak. Jadi tidak yang bagian E. Yang jawaban poinnya 5 itu adalah bagian B, Bapak Ibu. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan dan nalar kritis peserta didik. Ini, Bapak Ibu, bagian B ini mewakili antara C dan E. Ini tergabung ini. Jadi, poin C itu 4. Option C itu 4. Pelaksanaan pembelajaran terkait strategi yang sesuai untuk menumbuhkan. Pedagogiknya dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Tidak disebutkan bahwa apakah ada instruksi pembelajaran yang mencakup strategi, karena bagian yang dipermasalahkan di sini adalah kurang kemampuan nalar, kemudian kurang tercapai. Jadi kemampuan nalar kritis itu kurang tercapai. Sehingga poin yang 5 ini, yang B ini, yaitu instruksi pembelajaran yang mencakup strategi. Kemudian komunikasi untuk menumbuhkan. Jadi setelah kita tentukan strateginya, maka kita komunikasikan untuk bagaimana menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kalau di C itu langsung pada pelaksanaan pembelajaran terkait strategi. Tidak ya, jadi harus kita instruksi pembelajaran yang mencakup strategi, kemudian komunikasi yang menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kalau kita menggunakan media pembelajaran yang memvisualisasikan materi untuk menumbuhkan, di sini tidak ada soal apakah mereka ini kebutuhannya seperti apa, apakah audiovisual atau lain sebagainya. Sehingga ini keliru. Kalau bagian D, komunikasi, sebetulnya semua jawaban bagian C, bagian D, bagian E ini sudah dirangkum di dalam jawaban B. Bagaimana instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Karena bahasa mencakup itu kan Pak sudah Ya, betul. terkait keseluruhan. Jadi di C itu mohon dikoreksi, jawabannya adalah B untuk yang nomor 5 ini. Pak, sudah saya ganti Pak jawabannya Pak. Di e-book ini Pak. Jadi harus mencakup strategi, kemudian kita berkomunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar. Kalau di sini langsung pelaksanaan pembelajaran terkait strategi yang sesuai untuk menumbuhkan. Jadi harus kita cakup dulu strateginya, kemudian kita komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar. Oke. Tadi ada chat, izin bertanya Pak, apakah nanti e-booknya akan diperbaiki? Sembari menunggu diperbaiki, silakan diobrak-abrik e-booknya untuk dicoret. Kalau belum print, ya nggak apa-apa, ditunggu aja kalau ada perbaikan. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, Pak, lanjut. tadi yang nomor 5 itu yang benar apa Pak ya? B. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi. Jadi ganti Pak, Tapi, udah Pak. Kalau di e-book itu Pak yang C Pak ya? Ya, sudah disampaikan, silakan Bu, diganti aja. Kalau Ya, udah ya. di print, berarti dicoret aja yang C-nya. Ya. Gitu. Oh, ya. Bapak Ibu, saya sarankan e-book jangan jadikan bahan untuk jawaban C, jawaban D. Tidak ya, coba kita nanti. Makanya harus kita, semoga sampai Desember bisa kita bahas itu ya. Iya, Pak. Yang repot, yang belum di print justru tidak repot. Nanti kami akan dikirim. Oke, coba Jadi nanti bakal dikirim ulang ya Pak e-booknya Pak. Izin bertanya Silakan. Pak, Oke, silakan bertanya dulu. bagaimana kalau misalkan e-booknya belum di print Pak? Apakah menunggu yang revisi yang baru? Kalau sudah cepat-cepat ingin di print, silakan di print saja, nanti dicoret aja. Karena soalnya sama, bentuknya sama, hanya jawabannya yang keliru. Silakan dicoret saja jawabannya, tidak masalah. Makasih Pak.
Nanti file yang digunakan dalam belajar ini juga akan saya kirim. Pak, izin Pak. Iya, Kalau Serdi itu nilainya 100% itu sama kayak tahun 2023 Pak, 450. sama 450. Iyalah Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke ya, unmute dulu semua. Kita lanjut. Silakan dijawab. Oh, ini sudah tadi ya. Mohon maaf, ada soal yang belum. Aduh. Oke, ini yang paling banyak keluar juga tahun lalu. Ini keluar, miskonsepsi itu keluar. Langsung A. Oke, A. Kita bahas miskonsepsi ya. Jadi, oke, karena ini sudah familiar di Bapak. Jadi, ketika di dalam kelas itu, kalau kita ada miskonsepsi dengan siswa terkait dengan materi yang akan kita ajar, apa yang harus kita lakukan gitu. Hal yang harus dilakukan ketika terjadi murid terkait materi yang diberikan. Hal yang harus dilakukan ketika terjadi miskonsepsi terkait materi yang diberikan. Jadi miskonsepsi murid terkait dengan materi yang diberikan. A. Mengungkap miskonsepsi yang terjadi, menemukan penyebabnya, menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Kita simpan. Bagian B, menentukan penyebab utama terjadi miskonsepsi pada peserta didik, menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Tidak ada tindakan untuk mengatasi, oh ada, kita simpan. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama miskonsepsi peserta didik dan menentukan apakah miskonsepsi terjadi pada semua peserta didik, kita buang ya. Lama gitu, masih menentukan. Menindaklanjuti miskonsepsi dengan tindakan-tindakan preventif selama berlangsung proses pembelajaran, jangan. Oke, dalam kelas maupun laboratorium kita buang. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran, apalagi ada miskonsepsi. Yang benar, ketika ada miskonsepsi ya kita ungkapkan miskonsepsi yang terjadi, Bapak Ibu. Benar ya? Jadi ketika ada miskonsepsi, maka harus kita ungkap, kita harus mengungkap miskonsepsi tersebut. Kita harus mengungkap miskonsepsi. Waduh, ini habis. Kita harus mengungkap miskonsepsi tersebut, kemudian menemukan penyebab utamanya, dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi. Jadi jawaban yang benar itu A. Bagaimana? Jadi jangan langsung menentukan penyebab. Kenapa bukan B? B itu langsung menentukan penyebab. Kenapa C bukan C? Langsung mengidentifikasi faktor-faktor. Langsung menindaklanjuti. Langsung melaksanakan pembelajaran. Jadi hal yang utama dalam yang kita lakukan ketika terjadi miskonsepsi, maka kita harus mengungkap. Langsung kita ungkap gitu. Kemudian kita ungkap miskonsepsi di depan peserta didik, kita temukan penyebab utamanya, kemudian kita menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Jadi ingat ya, ingat langkah-langkahnya. Diungkapkan miskonsepsinya, kemudian menemukan penyebab utamanya, dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Oke. Bentar Bapak Ibu, pensil saya ada kurang responsif. Oke, gimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Kita lanjut di nomor berapa sekarang Bapak Ibu? Nomor 8, Pak. Nomor 8, oke. Nomor 8.
Silakan dijawab. Pengembangan diri ini. Nanti sebentar ada kisi-kisi pengembangan diri. Ada yang jawab E. Ada yang jawab B. D. Oke, rata-rata benar ya. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah banyak yang jawab D. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan. Jangan ya. Jangan disimpan, langsung dikeluarkan jurus-jurusnya. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkan di kelas. Ini kita simpan. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji coba penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Nggak usah, sudah ada pelatihan. Nggak usah diuji coba. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan. Ini adalah kata tanpa menyesuaikan dengan karakteristik. Ingat, pembelajaran harus diikuti dengan karakteristik peserta didik. Jadi ini kita buat. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi. Kalau kita memilih yang inovatif itu betul, tetapi harus melihat bagaimana karakteristik peserta didik. Jadi ini juga tidak. Jadi yang benar adalah B. Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi setelah pulang dari pelatihan, kita identifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian kita memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan, yang kemudian kita pilih dulu metode yang relevan, baru kita terapkan di dalam kelas. Jangan langsung kita terapkan gitu. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian kita sesuaikan metodenya, kemudian kita terapkan. Kalau itu sangat jelas jawabannya, tidak. Jadi kalau kita menyimpan metode kan Bapak Ibu sudah pasti tidak, kenapa harus disimpan? Gitu. Kalau kita mengikuti lagi pelatihan secara mandiri tidak ya. Jadi guru itu kalau terlalu banyak mengikuti jadi jangan uji coba gitu. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Kemudian kalau kita menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan, di sini kan ada tanpa menyesuaikan. Jadi harus kita sesuaikan. Yang benar itu harus kita sesuaikan. Kalau ada kata tanpa ya berarti jawabannya tidak keliru ya, jadi jawabannya keliru. Kemudian memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkan di kelas tanpa melakukan, lagi ada kata tanpa melakukan. Jadi ini kalau inovatifnya benar, tetapi yang di sininya keliru. Jadi yang jawaban yang tepat itu mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kita identifikasi peserta didiknya, kemudian kita pilih, kita sesuaikan metode sebelum menerapkan di dalam kelas. Jadi sebelum menerapkan dalam kelas, kita pilih metodenya, kita lihat kebutuhan spesifik peserta didik. Jangan sampai ada redaksi kalimat yang dibalik. Misalnya, sebelum menerapkan metode dalam kelas, kita identifikasi peserta didik. Karena biasa Bapak Ibu kan menghafal. Karena soalnya soal-soal Kemendikbud ini ya Bapak Ibu, yang saya tampilkan adalah soal Kemendikbud. Bisa jadi ini akan keluar sama persis. Seperti Pak Anjar tadi bilang, ini soalnya sama persis dengan tahun lalu. Di grup tahun 2023 itu banyak soal yang redaksi kalimat pun hampir sama, bahkan sama yang di grup 2023. Oke ya, jadi
eh, kita bisa menentukan kalimat, redaksi kalimat yang, makanya jangan panik Bapak Ibu ketika menghadapi soal ya. Kita bisa tentukan kalimat, misalnya ini ada kata tanpa menyesuaikan, langsung dibuang Bapak Ibu. Tanpa menyesuaikan, tanpa mengevaluasi, ini kan bisa kita buang semuanya. Ini lagi, menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan. Kenapa harus menunggu gitu? Oke ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Di tempat kami kan kuotanya tuh hanya sedikit sekali, 10, 20 formasi yang terbuka. Ini kan nanti perankingan yang terbaik. Jika termasuk dalam perankingan terbaik, berarti dia lolos kan, Pak? Yang Iya. tidak lolos itu gimana nanti ke depannya? Dipecat kah? Atau Nah, kalau gimana ke persoalan depannya gitu? tidak lolos ke depannya seperti apa itu tergantung daerahnya ya, Bapak Ibu. Kalau saya mau menjawab dipecat atau dipertahankan kan saya bukan kepala daerah, jadi itu semua ada di daerah masing-masing. Nanti kalau ada berita terbaru terkait bagaimana yang tidak lolos tahun ini, nanti akan diinfokan. Tapi menurut Undang-Undang nomor berapa itu kan? Tidak ada lagi non-ASN mulai dari Desember 2024. Katanya. Ya. Tidak ada lagi non ASN ini juga dari dulu, Bu. Dari saya masih kuliah pun itu tidak ada non ASN. Benar Langsung itu, Pak, diangkat benar. THK2, PNS, THK2, THK1, tidak ada lagi. Tapi sampai sekarang kan ada. Jadi Sampai nanti kita- sekarang masih banyak itu ya, Pak. Nah, jadi kalau isu-isu seperti itu keputusannya ada di masing-masing daerah. Ya semoga Menteri Pendidikan yang terbaru bisa menguntungkan bagi kita para guru. Amin. Amin ya Allah. Ini Pak, lagi yang ingin saya tanyakan Pak. Nggak lolos gitu kan Pak? Kan ada juga nih rancangan, tapi kan belum keluar regulasinya. Masuk ke paruh waktu katanya. Yang tidak lolos tetap mendapatkan NIP. Apakah itu benar? Itu juga tergantung daerah, Bu. Jadi di dalam Permenpan RB itu apakah daerah mengusulkan atau tidak, tergantung dari kepala daerahnya. Yang tidak lolos yang mengikuti semua rangkaian seleksi, apakah akan dijadikan paruh waktu, itu juga tergantung daerah. Tergantung kepala daerahnya. Baik Pak, izin terima bertanya, kasih. Pak. Kalau terkait dengan pertanyaan ketiga kan nanti setelah pembahasan soal ya, masih ada 2 nomor. Ya Pak, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, silakan dijawab. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil praktek Baca dalam hati, Bu. Ya. Apa kamu yang kamu kirim saya? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Ketika ada bahasa-bahasa seperti ini di sekolah, Bapak Ibu harus kita ingat, oh berarti ini ada mata pelajaran yang menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang harus Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah, ingat, tujuan bersama. Bagian A kita evaluasi, kita eksekusi, kita eliminasi, menunggu instruksi, jangan. Oke, kita buang ya bagian A. Bagian E juga harus kita buang. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota.
Bapak Ibu, cara menjawab itu biar kita sudah tahu jawaban yang tidak benar, harus kita baca semuanya dulu. Jangan kita pahami satu-satu dari A, kita pahami B. Jadi kita buat kayak tadi, kita eksekusi, menunggu instruksi, itu tidak benar, itu keliru, kita buang. Memberikan masukan hanya ketika diminta, kita buang. Bagian D, mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. Ini juga masuk. Tapi kita lihat yang lain dulu, jangan sampai ada yang lebih benar. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkan di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Bagian C kenapa tidak? Di sini kita ada tim, jangan belajar maksudnya jangan bekerja sendiri. Ya, karena di sini inisiatif yang seharusnya Anda berikan ya. Jadi berikan ini dalam artian yang akan kita berikan kepada tim. Karena di sini kita memutuskan untuk membentuk tim kerja. Berarti bagian B yang paling benar, di mana mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagai ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau kita menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim, ya ini sudah melanggar dari soal yang ada. Di sini kalau Anda diminta untuk bekerja, untuk mencari solusi, apa yang Anda lakukan ya mungkin bisa jadi C. Tetapi di sini untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Di sini Anda ada tim, ingat ada tim. Di antara ini yang ada tim itu yang paling sesuai itu hanya di bagian C. Mohon maaf. Hanya di bagian B. Ini kan bagian A ini juga menyebutkan tim ya. Bagian A ini menyebutkan tim, tetapi tidak karena menunggu instruksi. Jangan ditunggu. Bagian E juga ada kata tim, anggota tim. Tetapi apabila diminta baru memberikan masukan. Ya tentu yang paling tepat adalah poinnya yang 5 itu adalah mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan. Kemudian membahas kemajuan, kita lihat tantangannya yang dihadapi, kemudian berbagi ide untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ditanyakan bagaimana peningkatan pembelajaran. Jadi seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Halo? Bisa, Atau Pak. saya tidak bisa Pak. memberikan Pak, pemahaman lanjut. seperti Sudah apa. paham. Cukup Lanjut, Pak. please. Soal Diskusi. terakhir. Soal terakhir, sebentar kita diskusi terkait dengan P3K ya, ini soal terakhir. Soal terakhir, silakan dijawab. B, Pak. B. Ya, B. B, Pak. B. Rata B. Seorang guru menyadari beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini beberapa ya, berarti banyak. Karena kurangnya dukungan pembelajaran dari rumah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan masalah personal. Kalau tadi guru tidak memberikan nilai sesuai dengan kinerja, itu masalah pribadi antara guru. Kalau ini berarti masalah sekolah, masalah siswa yang ada di sekolah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak mereka di rumah.
Nah, ini kan masalah universal ya. Tindakan yang seharusnya guru lakukan. Menyusun modul ajar yang bisa diakses oleh orang tua. Ngapain orang tua akses modul ajar gitu? Tanpa ada komunikasi langsung lagi. Kemudian, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. Oke, kita simpan. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua akan melibatkan dalam proses akan dilibatkan ya, akan terlibat dalam proses pembelajaran. Ingat, jangan menambah urusannya siswa, kita akan dimarahi. Mengirim pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan kepada orang tua tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. Ini tidak disebutkan apakah siswa SD, SMP ini secara umum ya. Jadi kita buang ini nggak mungkin tiap hari kita kirim pesan ke orang tua. Silakan dilihat pekerjaan rumah. Mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah secara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Bagian E ini juga betul, Bapak Ibu. Bagian E ini juga betul. Jadi kita undang orang tua untuk datang ke sekolah saat acara khusus. Tetapi Bapak Ibu harus lihat kalimat dan bahasanya. Masa kita akan undang hanya pada saat-saat tertentu atau di acara-acara tertentu. Jadi tidak ya, ini sebetulnya bagus. Kita undang, hampir mirip dengan bagian B. Kita undang, kemudian kita berikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi ini adalah seorang guru menyadari peserta didik ini mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Nah, kita akan membantu orang tua. Sebagai guru kita akan membantu orang tua. Ya tentu kalau ini adalah masalah universal, masalah ada beberapa siswa yang ada di sekolah, bukan masalah antara guru dan siswa secara pribadi, ya kita harus mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk memperbaiki panduan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik. Jadi orang tua juga harus kita berikan umpan balik, harus kita berikan umpan balik apa yang akan mereka berikan. Kemudian itu akan kita pelajari bagaimana siswa di rumah dan lain sebagainya. Jadi umpan balik itu bukan hanya terkait dengan guru ke teman sejawat, kemudian umpan balik siswa ke guru, tidak. Jadi orang tua juga harus kita mendengar umpan balik mereka. Karena ini terkait dengan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Kalau di bagian E, kalau kita tidak hati-hati nanti di saat tes, mengundang orang tua untuk ke sekolah, udah langsung aja dijawab. Karena di sini terlalu ada mengadakan pertemuan, tapi di sini langsung mengundang orang tua. Jadi harus kita baca baik-baik. Jadi mengadakan pertemuan secara rutin, kemudian memberikan panduan dan strategi pembelajaran, bagaimana panduan pembelajaran di rumah. Kemudian kita dengarkan keluhan orang tua terhadap keseharian anak-anaknya. Kalau di bagian E itu tidak ada penjelasan bagaimana kita menerima umpan balik dari orang tua. Bagian A menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses. Kita tidak ke modul pembelajaran, kita ke bagaimana siswa atau siswa mengalami kesulitan di dalam pembelajaran karena kurangnya dukungan. Berarti masalahnya bukan pada modul ajar. Kemudian mengirim pesan singkat setiap hari, tidak masuk akal. Kemudian memberikan tugas tambahan apalagi. Jadi antara E dan B itu harus kita pahami baik-baik. Jangan langsung kita terobos, langsung dijawab. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Malam ini soal 10 nomor dulu. Oh. Semangat sebetulnya ya. Semoga besok. Oke. Nanti besok kalau ada kesempatan, nanti kita tambah lagi.
Oke, Pak. Besok Zoom-nya jam berapa?